Kita memasuki materi yang kaitannya dengan pengenalan roden. Nah, jadi pengendalian tikus. Jadi pertanyaan besar, kenapa kita harus mengendalikan tikus? Yang pertama adalah memang satu, tikus itu menyebabkan berbagai penyakit. Nah, berbagai penyakit yang bisa ditularkan oleh tikus. Ya. Di samping beberapa penyakit, ya, tikus itu juga sebagai hostnya pinjal, di mana pinjal itu juga menurunkan berbagai penyakit. Ini pertama, Bapak ulangi, pertama bahwa kenapa kita harus mengendalikan tikus. Yang pertama adalah bahwa tikus itu bisa menularkan berbagai penyakit. Nah, kemudian berikutnya, tikus juga sebagai host atau tempat induk semangnya pinjal. Nah, karena pinjal itu juga bisa menularkan penyakit. Nah, berikutnya, kenapa kita harus mengendalikan tikus? Karena tikus bisa merugikan, ya, merugikan manusia dari sisi ekonomi, ya, dari sisi ekonomi, merusak barang-barang, ya, merusak barang-barang, mengakibatkan kebakaran. Nah, jadi merusak barang-barang, mengakibatkan kebakaran. Kenapa bisa mengakibatkan kebakaran? Karena gigitannya itu kalau pada kabel listrik itu bikin konslet. Nah, konslet sehingga rawan terhadap kebakaran. Berikutnya, di samping itu, tikus juga bisa sebagai hama, hama tanaman. Nah, tanaman-tanaman yang tentunya yang disukai oleh tikus. Biji-bijian, biji-bijian, contoh padi, kacang, jagung, dan lain sebagainya itu ketujuhnya, ya, yang merusak. Berikutnya, di samping itu estetis, ya, estetika. Jadi rumah itu kalau ada tikusnya itu secara estetika itu turun, ya. Secara estetika turun. Kemudian selain itu adalah kotoran yang dikeluarkan, kemudian air seninya yang dikeluarkan, itu secara estetika kurang bagus kalau di rumah, ya. Kalau ada tikus di rumah nanti baunya khas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa membedakan atau bisa mengidentifikasi ini ruangan atau rumah ini ada tikus atau tidak. Nah, itu ada khasnya. Nah, bau khas tikus itu tidak bisa dikhianati, ya. Tidak bisa dipungkiri, gampang sekali diidentifikasi, ya. Jadi itu kepentingan kita kenapa kita mengendalikan tikus, ya. Kemudian kita mengenal bahwa tikus itu masuk di roden, ya. Roden itu adalah binatang mamalia rodensia. Ciri gigi seri, ya. Giginya tajam, ya, selalu tumbuh. Kemudian upayanya karena selalu tumbuh maka dia itu harus menggigit supaya giginya itu berkurang panjangnya, ya. Kalau enggak gigit-gigit ya panjang sekali giginya. Jadi makanya disebut mengerat, membuat keratan. Ada gigi seri dan geraham terhadap celah, ya, diastema, sehingga dia membuat karatan. Nah, ini
giginya, gigi serinya, gigi seri, kemudian rahang atas, rahang bawah. Nah, nanti dilihat ya. Nah, ini klasifikasinya, ini masuk rodensia. Ya. Rodensia, ordonya Clasteria, ordo Rodensia, Insectivora. Nanti jenisnya macam-macam, 100, 100, 200, 300, 100. Ya. Jenis Bendigota, Ratus, dan Mus. Ratus itu ada Norwegicus, ada Musculus, Ratus diadii, Ratus argentipenter, ya. Ada Musculus, ada Suncus murinus, nah itu Insectivora. Kalau yang Suncus murinus itu Insectivora atau pemakan insek. Ya. Ada terbagi dua, Insectivora dan Rodensia. Ya. Moncong, panjang, dan ratip. Atau Insectivora itu Suncus murinus, cecurut. Nah, Insectivora itu sama dengan cecurut. Rodensia itu moncong tumpul. Itu yang gigi yang menggigit-gigit, ya itu rodensia. Nah, ini reproduksi dan biologi rodensia. Kosmopolitan dominan di kawasan dunia. Nah, usianya 19 sampai 26 bulan. Sebagian 3 tahun, jadi umur tikus itu 3 tahunan. Tikus yang paling tua itu ya tikusnya tuh yang the turtle. Kura-kura ninja tikus paling tua. Pada itu kisah ya. Nah, kalau kita lihat ya hidupnya ya 19 sampai 26 bulan ya, atau 3 tahunan. Masa bunting cepat nih kalau memelihara tikus, beternak tikus 19 sampai 23 hari aja hamilnya. Dan berulang, jumlah anaknya banyak ya. Sampai jumlah anak itu menjadikan indikator untuk kepadatan. Ya. Kenapa jadikan indikator kepadatan? Karena di dalam WHO itu dinyatakan kalau kita mengetahui satu saja tikus di tempat itu, maka dimungkinkan kira-kira itu jumlahnya 20 tuh ya. 20 tikus tuh maksimal di situ. Dapat satu saja ya, dapat satu saja di tempat itu kemungkinan besar. Karena apa? Nah, ini sudah diprediksi kemungkinannya bahwa ada tikus itu satu lahirnya itu jumlahnya segitu paling banyaknya. Tapi kalau kita lihat ini ya fakta di lapangan itu ya kurang dari itu ya, kurang dari 20. Dalam 1 tahun beranak 8 sampai 15 kali. Nah, khusus sifatnya anaknya banyaknya, setahun 8 kali, anggap aja 10 kalinya beranak, 10 kali sekali beranak misalkan ada 6, nah, karena jumlah susu mamainya itu ya, ada yang 12, ada yang 10, ada yang 6. Nah itu berdasarkan jumlah anak itu. Kalau anaknya banyak ya berarti susunya dia banyak ya, jumlah putingnya itulah ya, puting susunya. Nah itu bila putingnya banyak biasanya anaknya banyak ya. Nanti kita lihat. Ini kemampuan alat indera mencium, menyentuh, mendengar. Dia ciumannya tinggi, daya ciumnya ya. Mengeluarkan jejak bau selama aktivitas. Nah, jadi tikus tuh lewat aja sudah baunya sudah ketahuan. Nah, ini ada tikus lewat ini mesti. Nah, itu adalah ini yang dipakai modal para surveyor yang di kapal, pemeriksaan kapal itu dilihat dari baunya aja ketahuan dah. Ini ada tikusnya nyata dah lewat sini. Nah, nanti didukung dengan tanda-tanda yang lain. Ada beberapa tanda keberadaan tikus. Nah, itu saling mendukung nanti. Tapi yang paling khas itu menurut saya itu baunya. Nah, jadi saya itu kalau di rumah kalau sudah bau seperti itu mesti ada tikus nih, bau tikus tuh. Baunya hancing-hancing tikus, hancing-hancing. Kayak hancing tikus tuh, Bang, baunya. Ya, modelnya kayak gitu. Nah, itu. Kemudian
menyentuh, membantu pergerakan sepanjang aktivitas. Jadi sebenarnya aktivitas dia itu dibantu dengan alat sentuhnya, mulai kumisnya, daya ciumnya. Kalau malam dia kan bisa bergerak dengan cepat, karena dibantu dengan kumis dan daya ciumnya itu. Kemudian daya dengarnya, kalau dengar kurang tuh. Kalau melihat kurang dia melihatnya, karena matanya hitam putih, tidak berwarna, warna, sehingga pergerakannya banyak dibantu dengan sentuhan, sentuhan bulu kumis, dan penciuman. Mendengar juga, mendengar. Kalau kita bergerak kresek-kresek tuh buka jiwanya ya. Kemudian lanjut kemampuan alat indera melihat, mata khusus melihat malam dapat mendeteksi gerakan jarak 10 meter, mampu melakukan perkiraan pada jarak 1 meter, meloncat bisa mengecap rasa, menjilat-jilat sampai. Suka makan yang dimakan manusia, jadi suka yang dimakan manusia nasi suka juga, biji-bijian biji-bijian kacang tuh suka, itu sama dengan manusia, ketujuh juga. Bisa menggali 2-3 meter, Norwegikus, memanjat TRDE, memanjat bangunan. Kalau tikus got itu nggak bisa dia memanjat, ketujuhnya di got-got aja got-got, tikus got namanya, meloncat dan melompat, tikus riol. Kemudian menggerogoti bahan bangunan. Ya, tadi yang sampaikan tuh kabel, kabel listrik, lembaran aluminium tembus juga, atau campuran pasir, lembaran yang aluminium ada pasirnya itu bisa juga tembus. Dia juga bisa berenang, menyelam. Nah, ini tanda-tanda keberadaannya yang sampaikan adalah tikus bersifat nocturna, malam. Binatang malam. Kalau siang kemana? Sembunyi. Makanya konsep pengendaliannya itu ciptakan lingkungan supaya tidak ada tempat untuk sembunyi. Kalau tikus itu di ruangan nggak ada tempat sembunyinya, itu supaninya. Supan. Artinya dia kalau supan berarti tidak kerasan. Lalu tidak di situ, tidak di situ. Tidak sembunyi di situ. Karena seluruh benda di situ tampak jelas. Nah, nggak ada yang sudut-sudut sempit. Nah, senangannya kan sudut-sudut sempit. Sudut sempit, sembunyi di situ, gelap-gelap. Nah, itu dah setuju dah. Nah, makanya ciptakan ruangan yang tidak ada sudut-sudut sempitnya. Jangan sampai ada sudut sempit. Kalau naruh lemari itu yang mepet-pet, yang tidak bisa dimasuki tikus. Nah, itu caranya. Dipepetkan pol. Nah, nanti ada celah sedikit aja, 1 senti ya. Itu bisa dimasukinya. Yang kecil tuh masuk tuh ya. Karena itu dipepetkan. Kalau nggak bisa mepet, mepet tapi masih ada rongkang, nah ditutup rongkangnya supaya tidak jadi sarang. Jadi tanda-tandanya investasi tikus di suatu tempat diketahui dengan mengamati satu kotoran. Kotorannya khas baunya. Kalau nggak pernah bau, nanti cari tikus, lihat kotorannya, dicoba baunya seperti itu. Kemudian jejaknya, kotoran baru, basah, gelap, warna gelap. Kotoran lama, warna pudar, abu-abu, hancur bila ditekan. Nah, secara visual terlihat ada rambut yang terikat. Jadi setiap kotorannya itu sering ada rambutnya, rambut.
Rambut. Jadi waktu BAB itu ada rambut nang tak umpat. Nah, rambut nang tak umpat. Kemudian jejak jalan. Nah, jalannya, jejaknya atau jalan atau runway selalu melalui jalan yang sama. Nah, tikus selalu memiliki kontak dengan tempat yang dilalui. Kayaknya dia nocturna, jadi ke daya lihatnya berkurang ya. Maka dia kecenderung mencari aman. Amannya adalah mencari jalan yang sama. Oleh karena itu di dalam menangkap tikus itu harus tahu investasi tikus itu sumbernya di mana, kemudian kebiasaan mencari makannya di mana. Nah, itu mesti ada runway-nya. Runway atau jalan atau jejaknya. Nah, jadi di mana sumbernya, di mana mencari makan, antara sumber sembunyi dan mencari makan, itu mesti ada runway, ya, runway, jejaknya. Nah, kalau ada jejaknya, berarti kalau memasang perangkap berarti di runway-nya, dihadapkan di sumbernya. Ya, misalkan sebelah utara itu sumbernya, tempat makannya selatan, berarti dihadapkan perangkap itu ke sumbernya, ke utara. Ya, dihadapkan ke utara. Sehingga kalau pas keluar dia mencari makan, jalan-jalan di runway-nya, nah bisa masuk di jebakannya. Itu caranya memasang jebakan, meletakkan, memilih tempat atau titik jebakan. Yang dipilih yang begitu ya, runway-runway-nya diitihi, dilihati sehingga bisa dipastikan itu ya. Kalau kita naruhnya bukan runway-nya bisa ya. Kadang terlewati ya. Tapi kalau pas runway-nya didukung dengan umpannya, maka pas benernya ya, pas benar. Kemungkinan besar dapat. Nah, nanti kita praktek nangkap tikus. Coba bisa nggak nangkap tikus. Kalau di KKP itu gawiannya adalah, nah, di rumah sakit juga seharusnya ada upaya penangkapan tikus. Nah, kalau memang diperlukan tikusnya banyak. Kalau di rumah sakit itu tikusnya digot-got itu ya. Ketahuan itu besar-besar gemuk-gemuk. Got. Nah, itu nosokomunal sebenarnya itu ya. Jadi di sisi ya, kalau akreditasi itu dicek tuh ada tidak tikus, ada tidak rumah sakit. Karena rumah sakit sendiri itu sumber penyakit. Nah, kalau ada perantaranya cepat sekali. Kemudian bekas gigitan. Nah, bekas gigitan, gesekan sepanjang jalan dilalui tikus berwarna gelap, gesekan, ya gesekan, berlemak, bekas gigitan tikus biasanya mengkilap, bekas gigitannya. Bekas perutnya itu, ya, jadi runway, jadi beras dia tapak, yang kelihatan itu kan tapak sama bulu depan atau bulu bawah. Bulu bawahnya itu kan ada model kayak lemaknya ya, lemaknya sehingga kalau lewat itu lemaknya itu membekas di lantai ya. Lemaknya itu membekas di lantai jadi ketahuan di lantai ini ada kotor, lemak yang ada kotor-kotorannya. Nah, itu berarti itu lemaknya lemak yang ada di bulu tikus ya. Lemak itu ada di bulu tikus ya, bawah berjalan lalu kena lantai lalu membekas di lantai. Nah, itu bisa diidentifikasi, oh ini berarti jalannya. Nah, kemudian bekas gigitannya kalau dia gigit ya. Kemudian yang keempat adalah liang, kalau ada liang. Kalau nggak ada liangnya di sudut-sudut sempit tadi itu. Ada liang, kalau di sawah liang, di sawah itu liang-liang, makanya ada gerbek tikus di sawah itu mencari liangnya saja. Berada dekat dengan sumber makanan tikus, liang dapat dimuat sepanjang dinding tempat sampah, liang juga dan bekas
bekas jalannya tikus. Ini habitat. Jadi tikus yang paling terkenal, yang kebanyakan banyak itu yang pertama adalah ratus norwegicus, itu yang besar itu ya, tikus riol atau kot. Bila tikusnya kadang naik-naik berarti tikus norwegicus. Ya. Tikusnya itu ya di got-got aja, sembunyi di gelap-gelap di bawah. Got itu kalau ditutup, nah itu ketujuh benar dah, aman dia di situ, hangat. Karena got itu kan ada air limbahnya, kotoran, comberan tuh. Nah, itu kan mengalami dekomposisi bakteriologi. Sehingga dia itu proses dekomposisi itu menghasilkan gas. Gasnya itu hangat. Gasnya itu hangat. Bisa dibuktikan. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan di trotoar, kemudian trotoarnya itu lubang, coba di atasnya. Nanti hangat, keluar gasnya dari bawah. Nah, itu artinya apa? Proses dekomposisi bakteri ada di limbah cair. Nah, ini ketujuh tuh. Ratus norwegicus itu ketujuh. Itu dalam rumah, gudang, di luar rumah, dok kapal, ukuran tubuh. Nah, ukurannya 360 sampai 400 itu panjang tubuh ya. Nah, ada istilah-istilah TL, HF, E, M. M itu mamai, mamai itu susu. 3 kali 3, 3 di atas, 3 pasang, ditambah 3 pasang, sama dengan 12. Jadi 3 ditambah 3 itu sama dengan 12 itu karena 3 pasang, ditambah 3 pasang, ya. 3 pasang kan 6, ditambah 3 pasang, 6 pulang. Ya. 6 tambah 6, 12. Jadi kemungkinannya dia punya anak 12. 100 norwegicus tuh. Kemudian ada HF, input itu panjang kaki, panjang telinga, kemudian tail, TL, moncong. Ya. Tail itu ekor, panjang ekor, ditambah panjang head and body. Ya. Sampai length, tail length. Warna bulu badan atas coklat kelabu, bawah kelabu. Kemudian ada DRDE ini yang tikus pohon. Kadang pohon, kadang rumah juga bisa, karena bisa naik nih ya, bisa naik. Itu lebih kecil. Nah, lebih kecil dibanding yang pertama tadi. Ya. Tikus itu paling besar. Nah, DRDE tak halus. Ya. Mamanya 10 susunya, berarti kemungkinan anaknya 10. Tuh. Kemudian ada mus musculus. Nah, musculus itu paling halus. Paling halus, tikus paling halus. Yang rumah ya, yang di atap rumah juga ya, memanjat, ya, menggali lubang. Kecil tapi lincah banar, ya, itu mus musculus. Mamanya 10 juga. Nah, 3 tambah 2, 10. 6 tambah 4 berarti ya 10. Lebih halus lah, coklat kelabu bawah. Dari ukuran aja bisa diidentifikasi. Tikus lain ada ratus exulan, nah, tikus semak, ladang, argentipeta, tikus sawah, ratus theomanicus, tikus ladang hutan, dan niviventer, tikus gunung. Ini ada jenis-jenis tikus. Kalau di Manado itu tikus-tikus yang sawah, tikus yang itu ditangkapinya untuk dimakan, dikonsumsi. Karena daging tikus itu lezat. Nah, lezat. Karena lipoproteinnya katanya terlengkap. Hampir mirip dengan lipoproteinnya manusia katanya. Jadi tikus, babi itu hampir mirip, dagingnya nyaman, ujar juga. Ada seorang Jepang memakan masalah. Tapi itu katanya orang Manado sana, yang Manado katanya gurih, katanya gurih. Kalah kambing tuh kalah.
Oleh karena itu tikus, ya, babi itu sebagai binatang uji coba. Uji coba karena genetiknya itu hampir mirip dengan manusia. Ya, manusia. Kalau genetiknya hampir mirip manusia, kira-kira rasanya ya, rasanya sama saja. Sama dengan daging manusia. Daging manusia itu kesimpulannya nyaman. Daging manusia itu nyaman kalau digoreng sejujurnya. Nah, itu daging manusia. Gurih katanya yang makan. Tanya Sumanto. Sumanto tahu tuh ya. Nah, ini Sumanto masih di penjara, Bang. Biologi dan penyakit parasit. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi kaitannya dengan parasit lain. Karena tikus sebagai host tadi ya, tuan rumah atau induk semang dari parasit lain yaitu pinjal. Ini ada pinjal, ada kutu, pediculus, pediculus, ada Xenopsella, Xenopsella seopsis sama pediculus. Nah, itu pinjalnya. Pinjalnya itu yang ditakutani lan bukan KKP. Karena pinjalnya itu yang ada Pasteurella pastisnya itu. Nah, makanya kegiatannya adalah KKP itu menangkap tikus karena takutan ada pinjalnya yang bisa menularkan pes, ya, penyakit pes. Ada pinjal, ada kutu. Ya. Ada caplak, ada tungau. Kalau yang di tikus ya pinjal itu, ya, yang banyak terus pinjal itu. Tungau dan lain itu kan tetap kita itihi lagi. Nah, ini kalau kita bicara populasi tikus, ya itu kelahiran, kematian, dan perpindahan kayak orang juga. Jadi kalau kelahirannya itu lebih besar daripada kematian, berarti mortalitas meningkat. Nah, mortalitas meningkat. Mortalitas turun berarti populasi meningkat. Atau natality sama dengan mortality tapi populasi tinggi, maka populasi meningkat. Itu sama dengan penduduk nih ya. Natality itu kelahiran, mortality kematian, migrasi itu perubahan perpindahan. Kalau salah satunya meningkat, migrasi meningkat, natality mortality sama, berarti populasi meningkat. Atau mortality turun, natality meningkat, berarti populasi meningkat. Nah, kemudian limited faktor untuk membatasi faktornya adalah NM, dan M. Jadi untuk membatasinya adalah physical environment, predasi, ya, parasit, kompetisi, sanitasi, dan controlling technical. Dan ini upaya-upaya untuk membatasi faktor-faktor yang kaitannya dengan natality, mortality, dan migrasi. Ya, faktor pengaruh populasi, physical environmental itu adalah makanan. Kalau makanan dan air ada, ini hidup aja. Ya, yang penting itu ada makanan tuh. Kalau nggak ada makanan mati, ada air mati. Nah, berapa tahan airnya? Nah, ternyata nanti ada rasanya literatur tuh. Berapa ketahanan tikus tidak minum tuh ada. Nah, dua manusia tuh berapa tahannya kada minum. Tahan minum, kami tahan 10 hari kada minum. Ada minum banyu, tapi makan kolak terus sama aja. Kolak tuh ada banyunya. Kami tahan kada makan minum air ya, tapi makannya luntung sama aja. Artinya makan dan air itu menjadi penting ya, harus ada supaya inya hidup. Nah, itu tempat bersembunyi, iklim dan lain-lain. Kemudian predator, parasitisme. Predator kalau tikus berarti kucing ya, kucing. Kucing yang betul-betul kucing ya, atau harimau, anjing harimau bisa. Anjing harimau. Parasit
parasitisme. Artinya di dalam tubuh tikus itu ada parasit yang bisa membunuh. Yang bisa membunuh. Sebenarnya Xenopsella apa Pasteurella itu parasit di dalam tubuh tikus, ya. Mengancam masyarakat tikus sebenarnya. Makanya kalau penyakit pes itu sebenarnya yang diancam adalah masyarakat tikus. Makanya kalau ada tikus mati tanpa diketahui penyebabnya, maka itu bahaya. Ya. Kalau mati dipukul, ketahuan dipukul. Kalau mati dijebak, ketahuan dijebak. Yang berbahaya adalah tikus itu mati seorangan. Berarti ini kena penyakit. Nah, apakah penyakit pes? Nah, itu bukan KKP itu. Pertanyaan itu harus dijawab. Dilihat dulu. Beberapa tikusnya disisir dulu, ada pinjalnya kada. Kalau sudah ada pinjalnya, pastikan pinjalnya itu ada Pasteurella pestisnya enggak. Itu nge-lab itu kesimpulannya. Laboratorium tuh ya. Nah, itu. Predatornya manusia, anjing, kucing, burung, ular, dan lain-lain. Parasitnya bakteri, protozoa, cacing. Ada kompetisi. Nah, kompetisi barabot antar satu spesies. Antar spesies. Nah, semakin banyak berebut, nanti populasi turun tuh. Populasinya ya karena berebutnya seorang. Kemudian environment sanitation itu pengelolaan sampah secara benar. Jadi kalau sampahnya dikelola dengan baik, ya tidak mudah dia mendapatkan makanan, tidak mudah dia mendapatkan tempat sembunyi, ya, tidak mudah dia berkembang biak, susah ya. Kalau environmental sanitation. Faktor pengaruh populasi, ya, ada controlling teknik, ada 3 besar, perbaikan. Yang paling utama yang nomor 1 itu perbaikan sanitasi lingkungan dah. Pokoknya profesi kita tuh nomor 1 lah, perbaikan sanitasi lingkungan, hilangkan makanan dan tempat persembunyian, plan pembunuhan tikus. Sarankan pada teman-teman yang ada di rumah sakit, puskesmas, pembunuhan tikus, pembunuhan tikus. Kucing ya juga, predatornya ya juga, karena berkawan ya. Tikus dan kucing berkawan di rumah sakit, ada yang bermusuhan. Nah. Dan retroofing. Jadi retroofing itu bangunan didesain supaya tikus tidak masuk. Nah, masuknya tikus ke dalam bangunan itu melalui apa? 1, melalui ventilasi, jendela, ventilasi. Cuman yang kedua, ya, jendela, ventilasi, pintu, barangkali kalau terbuka terus. Kemudian berikutnya yang paling sering adalah melalui saluran banyu. Nah, banyu, saluran pipa pembuangan tuh. Ya. Nah, itu sering masuknya lewat situ. Oleh karena itu, kalau membuat saluran pembuangan itu dikasih kasa dalamnya, kasa supaya tikusnya kada nyerundul di situ. Jadi kasa itu kan ada pipa PVC kan, kasa itu diukur seukuran pipa PVC lalu dimasukkan situ. Nah, kalau bisa ditali, kalau nggak ditali masukkan di dalamnya, ditunjul selajur, ya, balik kayak model bumbu tuh, ya. Sehingga tikusnya kalau masuk kan santok situ publik lagi. Nah, itu red proofing, ya. Diadakan jalan masuk dan keluar tikus. Di atap ya juga, jangan sampai atap itu yang lubang. Jadi apa, manhole atap itu harus ditutup, tidak boleh lubang. Manhole atap itu adalah hole itu lubang manusia untuk melihat masuk melalui atap, nah, melalui plafon. Plafon maksudnya ya, bukan atap. Ini tertutup plafonnya, manhole plafon, sehingga kalau ada tikus paling main-mainannya di atap, ya, di plafon itu, tidak sampai masuk bisa ke dalam. Ya. Makanya kalau ada plafon yang sudah lubang tuh rawan tuh dimasuki oleh tikus. Dengan itu segera ditutup atau diganti, ya. Ganti supaya tikusnya aman.
Berikutnya faktor pengaruh populasi perbaikan sanitasi lingkungan. Yang bolak-balik ini rumus kita ya. Supaya dengan penyimpanan sampah yang bagus, penyimpanan barang masih berguna supaya bagus, pengumpulan sampah, ya, pembuangan sampah. Kemudian upayanya plan pembunuhan tikus ada peracunan, perangkapan, pengegasan, ada predator. Ya. Nah, kita bahas semua tuh racun, perangkap. Faktor pengaruh populasi tikus, ya. Perencanaan pembunuhan tikus racunan. Banyak dengan bentuk repelen. Nah, rodensia, warfarin, fumarin, difaksinol, dan lain-lain. Banyak di pasaran tuh. Yang tespleng ada juga. Nah, sifatnya kontak poison. Kontak poison itu nyentuh saja bisa mabuk itu ya. Tapi rata-rata kalau tikus biasanya lewat saluran pencernaan atau lewat pernafasan. Kalau pernafasan perlu syarat yang lebih rewel karena itu kaitan kayak fumigasi ya. Fumigasi H2PR, metilbromida, ada belerang itu dipakai untuk fumigasi. Nah, itu perlu persyaratan yang agak rewel karena memerlukan lingkungan ruang dan perlakuan yang khusus supaya fumigasinya tidak kena manusia. Sasarannya hanya kena tikus saja. Agak mahal. Oleh karena itu KKP itu satu fumigasi itu dihitung berdasarkan kubikasi. 1 meter kubik berapa atau kapal itu ukuran kubikasinya berapa. Nah, itu yang menentukan jumlah fumigasi. Nah, nanti teman-teman yang di KKP itu bisa bercerita kalau KKP-nya itu melakukan fumigasi. Sebenarnya fumigasi itu pihak ketiga. Nah, pihak ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu punya kesempatan berusaha sebenarnya. Bikin pabrik atau usaha fumigasi. Nah, tinggal calling, lakukan fumigasi. Nah, sehingga karena pengetahuan dan apa-apanya ada di Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai keduluan orang yang tidak ngerti masalah itu. Nah, orang yang kadang ngerti masalah itu aja berani ya mendirikan yang itu Eskon misalkan ya. Apalagi Bapak Ibu harus lebih berani. Kemudian perangkap, ada rangkap hidup, perangkap mati. Perangkap hidup itu menangkapnya itu nanti tikusnya tetap hidup. Nah, kayak diumpan lalu jebret pintunya menutup. Nah, itu hidup berarti. Kalau perangkap mati, tikusnya ketangkap dalam kondisi mati. Nah, ini lebih mudah karena tidak mematikan. Tidak memati. Langsung mati, tapi kotor karena darahnya ya. Kalau jepretan itu ya, kalau kena kepala itu kepalanya berdarah itu ngalir terus gitu ya. Nah, sehingga tempatnya itu menjadi kotor. Tapi kalau perangkap hidup itu enggak kotor. Cuma harus membunuh belain. Nah, membunuh belain. Membunuh belain tikus tuh kalau ada obatnya nyaman pakai kloroform. Masukkan plastik kresek, lawan wadahnya, lawan jebakannya tuh ambil kloroform sedikit ya, masukkan ke plastik kreseknya, tutup rapat, sesak dah napasnya dah mati. Nah, tapi kalau nggak punya kloroform gimana? Bisa diasapi, tapi lawas juga. Kadang sudah diasapi behemat masih mengkik ya, napasnya itu masih ada. Nah, yang cepat apa? Masukkan ke banyu. Nah, penyiksaan bang kesimpulannya. Jadi kalau tikus itu sudah masuk di perangkap, ingin membunuh, cemplungkan ke air. Nah, 5 menit, wassalam sudah. Sedekallahul 5 menit. Nah, itu kalau kemudian penggasan, itu penggasan itu pemberian gas yang fumigasi tadi. Ya. Ada hendaster, ada kalsium sianida. Sianida itu yang paling terkenal. Sekarang metil bromida yang terkenal ya. Yang sering dipakai oleh
peskon-peskon di pasaran itu bukan sianida, bukan hidrogen sianida HSN ya, tetapi metil bromida ya, H2BR. Itu yang sekarang dipakai. Nggak tahu sekarang perkembangannya. Kemudian predator. Nah, ini parameter yang digunakan, trapping rate, ya. Trapping rate atau TR, luas daerahnya 1 hektar itu untuk 100 perangkap. Nah, itu kalau 1 hektar. Kalau 2 hektar 200, ya. 4 hektar 400, umpan bervariasi perangkap atau tikus tetap segar. Itu pakai perangkap. Nah, rumusnya TR jumlah perangkap positif bagi jumlah perangkap yang dipasang. Kalikan 100. Nah, kemudian interpretasi hasil TR-nya lebih besar 2,5%, 25% sangat padat. 17 padat, 10 sampai 17 cukup padat, rendah 0 sampai 10. Ingat, trapping rate bukan sebagai indikator tingkat bahaya suatu daerah. Tetapi dengan TR menimbulkan gangguan kenyamanan. Parameter reguler indeks pinjal. Nah, indeks pinjal ini yang dipakai indikator. Nah, indikator penularan penyakit pes ya. Semua tikus atau tangkapan dihitung jumlah pinjal, digunakan teknik atau yang tetap. Rumusnya indeks pinjal jumlah pinjal yang dapat ya, bagi tikus yang diperiksa. Itu pinjal saja. Kalau pinjal Xenophila berarti ada berapa jumlah pinjal Xenophila, siopsisnya dibagi tikus yang diperiksa. Itu indeks Xenophila. Kalau indeks pinjal berarti pinjal berataan. Kalau Xenophila berarti Xenophila aja. Satu daerah wilayah amat rentan penyakit oleh pes. Nah, ini IP-nya lebih besar dari 1. Ya. Interpretasi hasil apabila IP-nya lebih besar dari 1, 30% dimulai pinjal, 20% pinjal, sudah ketemu dah interpretasinya. Satu daerah amat rentan oleh penyakit pes. Rentan tuh gampang ya, gampang terkena penyakit pes. Indeks pinjal menjadi indikator rentan atau tidaknya suatu daerah terhadap penyakit pes. Nah, ini parameter tikus dan ini penerapan tikus. Ini sudah tadi cara mensurveinya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian parameter tikus ya. Ada spin, head and body, tail, hand, foot, ear, skull, mamai. Sudah dijelaskan tadi. Identifikasi tikus tuh ini. Rambutnya, warna rambut tubuh, rambut ekor, rambut 2 macam, rambut pengawal. Nah, ini ada indikator untuk tikus apa ya. Warnanya. Itu lanjutan identifikasi tikus. Kemudian lanjutan identifikasi lagi, ukuran kepala, head body, dan lain sebagainya. Lihat mamainya. Nah, misalkan mamai ratus-ratus jadi 2 tambah 3. Artinya terdapat 2 pasang. Bagian depan dan bagian belakang, atas dan bawah maksudnya ya. Atas dan 3 pasang bawah, 10, 2:3. Beda tikus jantan dan betina, nah, saya rasa mudah nih ya, kalau jantan dan betina. Punya skordom ya. Tikus jantan tidak punya puting susu, punya skordom yang besar pada pantatnya. Kalau betina punya puting susu, tidak punya skordom. Parameter tikus, pembuatan spesimen tikus, ini pembuatannya, nanti dibaca. Bentuk morfologinya, ini entomologi sudah ya. Nah, ini pengenalan DRDI, Norvegicus, musculus, ukurannya yang gini. Wah, Norvegicus yang god yang paling gede tuh ya. Norvegicus dah. Terus adingnya pulang DRDI, adingnya halus lagi musculus. Ini berdasarkan ukuran kepala. Nah, diastema. Nah, ukuran. Nah, ini untuk kuliah tikus, kemudian Bapak ingin menyampaikan kuliah apa nih? Saya
Kecoa. Nah, kecoa. Tikus, tikus. Tikus. Tikus, lalat, nyamuk. Nah, ini kecoa. Nah, kita melihat kecoa sebentar ya. Ini pengendalian kecoa. Nah, ini pengendalian kecoa. Lipas. Kenapa kecoa itu dilakukan pengendalian? Karena dia menularkan, ini vektor mekanis ya, dan vektor biologis. Kalau mekanisnya itu dia menularkan bibit penyakit secara mekanis. Ya. Kalau biologis ada beberapa kecoa itu mengandung cacing ya, cacing. Kelihatan nggak? Belum ada, Pak. Belum, Mbak. Belum ada. Belum ada kipi. Sanskrit. Kelihatan dah? Dah. Ya, Pak, kelihatan. Apa kecoanya? Bunga nggak ada kecoanya. Bunga sekian, Pak Aing. Kecoanya, Ini tapinya. kecoanya itu ya. Kecoanya bahasa Inggrisnya crocodile. Lipas bahasa Banjar, halo. Bahasa Jawanya coro. Kalau Bapak Ibu survei di Jawa sana nanya lipas atau kecoa, dengan udah tahu, nang tahu coro. Nah, itu sudah pernah terjadi waktu PKL di Plehari. Plehari itu kan di Tran itu kan Jawa semua. Di survei kecoa itu apa itu nggak tahu, coro yang tahu. Nah, bahasa Banjar lipas, nah, bahasanya coro. Berapa ikon nih yang hadir nih? 18. Betul. Ada yang nggak ada hadir tuh? Lengkap, Pak. Dua. Lengkap kah orangnya? Lengkap. Apa lengkap? Jarudin, Yanita, Yayu, Triana, Sri, Sofian, Nova, dari sana. Ya dah. Nah, ini lipas. Nah, lipas. Skema tubuhnya dibaca sendiri. Pokoknya ada anten, pronatum, ada torak, ada tibia, femur, tarsus, semua ada itu. Belalang kayak ini juga, nyamuk kayak ini juga, ada juga yang kayak itu. Nah, ini jenis-jenis kecoa. Nanti carikan yang bagus gambarnya. Nah, ini kalau nih ternyata kecoa itu bisa diternak. Nah, makanannya apa? Makanannya itu kayu. Kayu bisa, pur bisa. Nah, bisa diternak. Nah, ini makanannya 521 nih, makanan ayam tuh. Nasi mau lah, Pak. Mau, iya. Apalagi ada satenya, mau pada. Jangankan kecoa, orangnya kan ketujuh. Kalau kopi, Pak, takutlah kecoa tuh. Kopi itu manisnya yang mau dia. Oh, mau. Manisnya yang mau. Tapi pahitnya itu yang takutnya kada bisa guring. Karena kan masuk malam. Kalau kopi nggak bisa guring kayak pahitnya. Ada bagiannya. Makanya yang Bapak sampaikan kemarin itu kan cara memanggil kecoa tuh ya. Jadi, Oh iya, Pak. Alkohol sama karbohidrat dari roti itu akan mengundang kecoa.
Sehingga tentukan aja titik-titiknya, sumbernya di mana, olah di situ. Roti sama karbon, sama Coca-Cola atau ya, sehingga baunya itu yang akan. Terus dikelilingi dengan bendiokat, ya, sehingga kleper-kleper mati dia, ya. Kalau ditunggui, dicabuki bisa juga. Nah, ini kecoa ini ya, sebagai vektor mekanik dan biologi. Kita termasuk film arthropoda kelas insekta ya, ordo serangga ya. Nah, ini lipas cockroach kecoa, ordonya ada, itu berdampingan dengan semut, rayap, dan tikus. Nah, dalam rumah, restoran, hotel, rumah sakit. Nah, ini keluhan teman-teman yang di rumah sakit, ini mempengaruhi akreditasi rumah sakit, ada kecoanya. Karena cara mengendalikan kecoanya, satu yang rumusnya yang Bapak sampaikan. Tidak perlu diulang-ulang, mesti ingat aja ya. Peran dalam penularan penyakit sebagai vektor mekanik, vektor biologi cacing ya, menyebabkan reaksi alergi, dermatitis, gatal-gatal. Ini biasanya terhadap orang tertentu. Ya. Kalau orangnya gampangan alergi itu ya bisa kena dihinggapi kecoa aja sudah gatal, sudah gatal, bindul-bindul, alergi dermatitis, reaksi alergi pada kulit ya, dermatitis. Tapi kalau yang tahan gaweannya tuh nggak masalah ya. Tarian tuh tahan aja, dihinggapi kecoa tenang aja. Kecoanya mati, Pak. Apalagi yang lain kalau dihinggapi kecoa buka ginjal-ginjal deh ya, ginjal terkujul-kujul, terginjal-ginjal. Kalau sanitarian kada gaweannya mengidentifikasi. Nah, ini sudah cara penularannya ya. Morfologinya sudah oval, pipih. Nah, ini morfologi kecoa, jenis kecoa. Nah, di kita itu ada Periplaneta americana, Blatella germanica, Blatta orientalis, dan Supella longipalpa. Nah, 4 itu Amerika crocodile, German crocodile, Oriental crocodile, brown band crocodile. Ya, paling kenal Amerika crocodile. Nah, ini barangnya. Amerika crocodile paling besar ya. Orientalis itu besar tapi tidak bersayap. Kecenderungan tidak bersayap. Supella halus ya. Blatella germanica halus ya. Ada 4 nih yang sering di WC itu yang Americana ya. Yang sering di makanan di dapur tuh yang Germanica, Supella, Longipella itu yang ketujuh di dapur. Nah, tempat dapur tuh tempat sembunyian empon, dan lain sebagainya. Bahan makanan itu biasanya ditungguinya oleh Germanica sama Supella, Longipella. Nah, ini ukurannya. Oriental tuh kada berbulu, kada bersayap. Americana bersayap ya, Germanica. Ini telurnya itu dalamnya itu ada koloni-koloni anak-anaknya. OTK. OTK. 1 OTK. OTK. Rata ukuran 35 sampai 40 ukurannya. Ada Americana paling besar tadi ya. Kita coba dan sudah tahu itu ya. Kemudian nah ini OTK-nya.
OTK-nya ukurannya sebanding dengan badannya. Germanica ini ya, badan ini besar tuh OTK tuh kalau keluar tuh. Karena BRT di situ, nanti rencana anaknya di situ. Platera Germanica, nah, halus sedikit. Ini ukuran-ukuran OTK telurnya, ya. Oriental, Teganal sekalinya, nah, ada besayap tadi. Americana adanya, Jerman, lalu Blondpen. Ini gambar kapsul OTK yang ada. Nah, tentang itu perbandingan. Hidup, metamorfosa tidak lengkap. Nah, ini siklus hidupnya 4 sampai 6 bulan. Nah, dan telur ke limpa 30 sampai 40 hari. Bapak punya banyak apa? Video banyak kalau di share bagus. Ya. Video nyamuk, video kecoa. Nah, Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Nah, YouTube banyak kok, tentang kecoa, tentang ini semakin hidup. Ya. Sudah punya kumpulannya itu yang video-video. Nah, ini yang sempat OTK tadi kapsul. Nah, masa inkubasi kapsul telur. Karena rata-rata 32 hari. Perkembangan nimfa 32 hari. Jadi begitu meletakkan telur ya, di lingkungan ditunggu 32 hari. Jadi inkubasi. Kemudian perkembangan nimfa akan berubah jadi nimfa. Setelah nimfa 32 hari lagi. Kembangan nimfa antara 5 sampai 6 bulan. Tangga dewasa kemudian berkoagulasi dan 1 minggu kemudian menghasilkan kapsul telur yang pertama. Hingga daur hidupnya 7 bulan. 7 bulan dari mulai awal dia ditelurkan sampai dia bertelur lagi. 7 bulan, setahun hampir setahun. Ya, tahu kebiasaan hidupnya sudah tahu. Nah, kemudian hidup di rumah, pokoknya itulah dapat bergerak cepat, aktif malam hari. Nah, juga semua. Jadi ekor ikan betina itu ada yang dapat menghasilkan 86 kapsul. Nah, 86 kapsul telur dalam hidupnya. Dalam waktu peletakan kapsul telur satu dengan yang ini rata-rata 4 hari. Nah, setiap pada 4 hari keluar kapsulnya, OTK-nya itu keluarkan. Sampai semasa hidupnya 86 kapsul. Padahal satu kapsul tuh isinya bisa 200-an. Ya. Ada yang tergantung ya. Nah, ada yang 30 sampai 40 telur. Ya. Nah, ada yang kalau di video itu jumlahnya banyak, banyak kan dari OTK ya. 200 ya. Nah, ini pemberantasannya, pemberantasan telur dengan cara mekanis. Kalau ada telurnya ambil toh, disanggak kan, ambil kapsul telur yang dapat celah-celah dinding, celah almari. Biasanya ditaruh dia. Lama dia sampai 20 hari, 23 hari. Taruh telurnya itu sampai masak. Nah, pada saat ditaruh itulah kesempatannya untuk diambil. Jadi bisa diperiksa itu, sudut-sudut sempit-sempit kalau ada diletaki telur ambil, karena satu telur itu bisa banyak isinya. Membunuh langsung ketua, menyiram, menutup. Biasanya kalau di
Rumah sakit tuh kalau sudah kepepet, udah pakai bahan kimia, ya. Kimia, semprotan. Ya. Karena umpannya kada sabaran hasilnya. Ya. Biasanya supaya cepat ketahuan disemprot. Kemudian bahan kimia insektisida dengan formulasi spray atau pengasapan, das bubuk, aerosol, semprot, pahit, umpan. Biasanya kombinasi ya, supaya cepat. Diumpan ya juga, disemprot ya juga, tindakan yang berupaya membersihkan tempat-tempat itu ya. Sanitasi, program sanitasinya juga dikembangkan. Nah, ini pencegahannya menyimpan bahan makanan jadi pada tempat yang tertutup. Nah, tertutup itu artinya tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa diakses oleh kecoa. Nah, ini berusahanya karena baunya ngeyel ya, ngeyel mencari mau masuk. Kalau lemari itu dicari celah-celahnya supaya dia bisa masuk dalam lemari supaya bisa pesta dia. Makan di situ. Nah, nanti sambil dia menularkan penyakit. Ya. Bakteri kah tinggalkan, kotorannya kah tinggalkan. Nah itu. Memasang kawat kasa, saluran air. Nah, jadi kawat kasa itu ada 2, kawat kasa nyamuk dan kasa ayam. Kasa ayam. Jadi yang ini adalah kasa nyamuk karena ukurannya kan sebesar itu. Ini di saluran-saluran. Berikutnya ini alat surveinya. Sudah selesai. Ada lagi sebenarnya. Tapi nanti dibaca sendiri. Ya. Kucing tuh sering juga menangkap kecoa, Pak, itu. Ya, kucing itu kalau kelaparan, ini bisa bertangkapan lawan kecoa. Itu bisa diperhatikan di rumah tuh. Ya, di halaman itu kalau kucingnya nggak dikasih istilahnya ikan atau karing gitu ya, nah, kelaparan bisa bertangkapan. Ya. Karena kecoa itu kan gurih juga. Nah, katanya kucing, kata kucing. Nah, katanya kucing, ya, gurih juga. Tapi baunya ya, kecoa itu kan punya bau juga khas gitu ya. Ya. Pertanyaan, ada pertanyaan silakan. Nah. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Ini maaf. Nanya Pak. Tanya. Pertama Sopian ya. Itu kan kecoa kalau nggak boleh diinjak katanya ada cacing tuh ya Pak? Ya betul. Betul, ada cacingnya tuh. Nah, tapi diinjak pakai sandal kan boleh. Oh boleh Pak. Tapi mekanisme cacing ke dalam tubuh itu kan barangkali nanti ke makanan, nanti makanan dalam bentuk itu tak dikonsumsi. Gitu. Oh iya. Silakan yang lain. Takon Ibu siapa tadi? Tanya Pak. Ya Pak. Siapa? Ayo silakan. Ya. Siapa deh? Aduh Pak, di sini kan pernah nyoba pakai leptikus itu. Jadi kalau leptikus kan nggak langsung mati. Cuma kalau mati kan dulu mati terus dibuang ke tempat sampah. Terus pernah juga coba pakai repelen itu, tapi kayaknya habis disemprot memang hilang, tapi nanti datang lagi. Nah, terus ada nyoba beli yang Pak, yang ultrasonik tuh Pak, di Shopee itu Pak, di online. Nah, yang tanyakan seberapa efektif itu Pak kalau yang ultrasonik itu, karena pas ada nyoba tuh kayaknya malah nggak pergi itu. Nah, jadi apa alatnya kan dicolok listrik aja itu. Itu aja. Itu kemakan iklan. Nah. Iklan. Jadi kenapa sudah dijebaki, sudah ada lagi, berarti ada sarangnya di situ. Nah, cari sarangnya, di mana sarangnya?
Nah, itu yang pertama tuh, harus tahu di mana sarangnya. Sarang berkembang biak, sarang mencari makan, dan sarang istirahatnya dicari dulu. Itu diberesin. Nah, selebihnya nanti sambil berjalan dipasang jebakan. Jebakan yang baik nanti dapat ada. Kalau frekuensi ultrasonik atau apa itu, Bapak itu nggak yakin benar tentang itu. Ya mungkin iya mungkin, tapi kan barangkali apa itu yang nggak pas. Tikusnya udah pintar, dia nggak musik kalau Pak. Ininya bisa pakai Walkman. Iya, malah kayak ngundang temannya malah datangan. Nah itu makanya dia nggak Aduh, kayak Iya Pak, lagi Pak. Ya. Nah, saya kan pernah itu nyemprot di gudang di kantor tuh pakai spray kan, merek A nggak usah sebutkan kah? Nah, itu pernah, iya nggak mati Pak, tapi setelah ganti merek mati. Apakah resisten tuh Pak? Bisa. Bahan aktifnya spray itu yang beda. Cari bahan aktifnya. Nah, yang aktifnya yang cocok dengan tikusnya. Kecoaknya. Bahan aktifnya. Kan semprotan itu kan ada bahan aktifnya. Di samping ngaran itu ada bahan aktif konsentrasinya berapa. Oh iya iya. Nah, itu yang membedakan kena dengan kan tikus itu kan perlu konsentrasi berapa supaya mati. Nah, kayak itu. Kalau separohnya kada mau mati, apalagi tikus. Oke, ya, makasih Pak. Ya. Ya, apalagi Maaf Pak, izin Pak. ya, silakan Pak Jenudin. Ya, terima kasih Pak. Ini kembali ke yang materi yang awal yang kemarin ya Pak ya. Tentang masalah lalat Pak, belum selesai nih. Ini banyak Pak pertanyaan dari kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang ada di pedagang-pedagang Pak. Ya. Itu kayaknya mereka belum bisa mengatasi itu Pak, banyaknya lalat di warung Pak, misalnya warung-warung Pak. Apalagi pas musim hujan Pak. Atau yang itu kada mau pergi Pak lalatnya. Nah, mungkin ada solusi Pak. Kami pernah memberikan solusi bahwa dikasih saja kalau mejanya itu dikasih cairan cuka Pak. Jadi pas mempel atau melap meja itu gunakan cairan cuka. Nah, apakah itu efektif Pak? Kurang tahu Pak. Makasih Pak. Paling efektif itu, jadi pengendalian lalat itu harus terpadu memang. Ya, tidak bisa. Nah, makanya harus dicari sumbernya. Nah, kalau ada dapat sumbernya, ada kawa. Terpadu itu artinya apa? Kalau di warung itu berarti kan ada sumber lalatnya di situ, tempat sampahnya dan tempat pembuangan sisa makanannya. Kemudian di samping warung situ, warung sebelahnya pulang. Kada boleh satu aja. Jadi saya grupan situ, searea situ. Dengan radius 1 kilo. Nah, radius 1 kilo atau 500 sampai 1000 meter. Nah, itu harus aman dulu nomor 1. Kalau kada aman ya ada terus. Nah, kalau ada terus solusinya tadi kan pakai cuka. Itu kan baru uji coba. Buktinya kan masih ada ya. Nah, sebenarnya segala upaya bisa dilakukan. Makanya bisa trial and error ya. Tapi kalau yang pakai mekanis itu tadi, yang mau tepat itu lem lalat itu cespleng tuh. Lalat pada datang langsung nempel semua itu, ya cepat itu. Kalau orang berjualan biasanya banyu digantung. Nah, banyu digantung. Kenapa banyu itu digantung? Karena banyu itu katanya memandarkan cahaya sehingga lalatnya itu takut dengan pendaran cahaya dari banyu yang digantung itu ya. Banyu digantung ya di obat tabit itu takut itu. Kelihatannya cespleng itu ya. Dari sisi itu. Tapi kalau ingin menangkap nyamuk lalatnya yaitu kalau semprot kan sasarannya nggak jelas ya. Kalau nyemprot sasarannya, kalau mau nyemprot amati tempat istirahatnya.
Istirahatnya itu kan di dinding-dinding dan di tali-tali. Nah, kalau mau nyemprot pakai bendokap bisa itu ya. Nah, bendokap itu bisa. Nah, itu kan pakai pestisida residual effect ya. Pestisida residual effect. Tapi memang harus dicoba mana yang paling caspleng. Menurut Bapak ya itu ditangkap pakai lem lalat tadi tuh. Nah, itu cepat tuh lem lalat tuh. Sebentar aja penuh. Tapi sampai seberapa kita mampu. Nah, seberapa kita mampu. Makanya jawaban yang paling tepat yaitu tadi sanitasi lingkungan tadi, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Jangan sampai ada di meja-meja itu sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman. Nah, itu juga mempengaruhi. Ya, mesti banyak di situ. Dia cari makan, cari sama seperti manusia makanannya. Ya. Kalau pas musimnya kewalahan itu, memang kewalahan. Makanya tindakan sanitari atau environmental development. Nah, itu penting ya, sanitasi lingkungan itu diterapkan. Makanya di ITIHI betul. Kalau ada tempat sampah atau tempat sisa makanan dibuang segera itu sarangnya tuh. Di situ harus disemprot ya minimal sampah-sampah yang di rumput-rumput tuh. Semprotinya supaya mati larvanya. Nah, kalau enggaknya timbul lagi langsung dari situ. Tiap hari keluar dari situ satria baja hitam tuh modelnya. Nah, makanya harus diitihi itunya. Kalau enggak gitu kewalahan ya. Akhirnya ya jadi keluhan tadi itu, mencari alternatif macam-macam ya. Pakai obat, pakai Ya barangkali itu. Daun cengkeh. Pak. Ya, silakan. Saya Pak ya. Jadi ini mengenai nyamuk Pak, Aedes. Ya. Kalau dulu waktu saya kuliah itu dosennya sempat gini katanya, nyamuk Aedes itu sudah bisa berkembang biak di dalam sumur. Tapi setelah itu saya baca-baca katanya kalau jentik nyamuk Aedes itu mati dengan sendirinya jika bersentuhan dengan tanah. Jadi yang benar yang mana Pak? Enggak ada sentuhan tanah mati itu, enggak ada. Hidup ajanya. Hidup, enggak ada yang mati bersentuhan tanah, enggak ada. Terus kalau Aedes itu memang idealnya dia hidup pada air yang jernih ya. Air jernih itu biasanya diidentifikasikan kontainernya bukan tanah langsung. Nah, kontainernya bukan tanah langsung. Tetapi dia juga punya pertahanan diri. Kalau kena tanah juga nggak apa-apa dia. Nah, nggak apa-apa. Bisa aja dia sampai dewasa dia. Kan itu jentiknya. Iya. Bisa juga sampai dewasa. Jadi saya malah baru dengar kalau kena tanah tuh mati itu baru dengar malah. Kalau bisa di sumur tadi memang ada ya. Ada. Jadi jentik itu ada yang di sumur. Sumur itu kan tidak harus dalam ya. Sumur itu kan 2 meter kan bisa sumur, 3 meter sumur, 4 meter balang sumur. Nah, bisa juga seperti itu. Terus fungsinya menguras apa Pak? Kalau misalnya sudah ada jentiknya, terus kan disuruh menguras nih. Supaya jentiknya itu tidak jadi nyamuk. Betul toh. Tapi kalau misalnya tadi kan kata Bapak kalau misalnya bersentuhan dengan tanah juga dia bisa tetap sampai dewasa gitu kan. Jadi fungsinya menguras apa Pak? Menguras itu kan memindahkan jentik ke atas. Jadi jentik yang hidup itu dikurasnya dibuang keluar sehingga kering kan, mati di luar. Kemudian kan diisi lagi kontainernya itu atau bak mandinya itu diisi lagi. Pas ngisi itu kan nggak ada jentiknya terusan. Jentik yang dibuang keluar tadi itu kan nanti kering di luar, mati, nggak ada air kan. Kalau di Banjarmasin kan tetap hidup Pak, bawahnya air. Lah itu masalahnya, membuangnya itu harus disaring dulu pakai saringan. Disaring dulu buangnya, jangan dibuang langsung. Kalau di Banjarbaru dibuang keluar itu kan kering dia.
ya. Kalau di Banjarmasin bawahnya banyu, ya, makanya disaring buangnya itu. Kalau nggak gitu yang memindah aja kan kesimpulannya. Oh, mungkin karena itu Pak ya, Banjarmasin ini nggak pernah sepi, hampir nggak pernah kosong gitu loh. Tiap tahun ada aja DBD-nya. Ya, di samping itu Naik turun. karena kebiasaan menyimpan air itu loh, di bak-bak itu loh yang paling tinggi masyarakatnya. Kalau di air itu kan dia menyimpan air bersih kan, di bak-bak itu Ya. kan. Nah, Ya. itu yang paling tinggi di situ. Kalau di Pak, kalau di kantor-kantor di wilayah kerja saya itu seringnya itu di Pak, di tempat yang tampungan yang untuk galon tuh Pak. Ah ya, di bawah. Itu kebanyakan di situ. Tetesan galonnya. Ya, Bawah itu kebanyakan. betul tuh. Bisa Ya. di tampungan galon itu, bisa juga di lemari Bawahnya. es. Kulkas. Ya, enggak. Jadi kulkas bagian belakang itu kan biasanya tempat cairan loh, sisa itu kan. Iya, Pak. Iya. Luberan dari atas tuh. Nah, itu biasanya sedikit-sedikit kan ketes itu ngumpul. Nah, lama-lama itu coba perhatikan, itu kalau rumah kita bukan mosquito proof, artinya rumah kita itu nyamuk itu bisa mengakses keluar masuk itu loh. Nah, itu Iya, jadi sarang. Kecuali rumah kita itu dikasih mosquito proof, jadi nyamuk tidak bisa masuk. Nah, biar kulkas ada airnya ya nggak masalah, nggak ada nyamuk. Nah, itu. Makanya Menanya, Pak. lihat kulkas di belakang tuh. Nanya lagi, Pak. Ya, silahkan Bu. Benar lah, Pak. Telur jentik nyamuk itu ada di dinding-dinding wadah, misalnya drum di dindingnya. Masa masa inkubasi telurnya itu pada saat kering wadah itu bisa bertahan sampai 3 minggu. Ya. 3 bulan. Betul. Kalau musim kemarau dia menjadi model kista gitu ya. Wah, di dinding wadah gitu, Pak. Nah, model ada sistem pengawet telurnya dia. Kering ya. Makanya kalau kemarau itu telurnya nggak jadi ya. Nggak jadi menetas itu ya, nggak jadi menetas, tapi dia itu membentuk lapisan pengaman. Sehingga nanti pada saat hujan datang dia bisa menetas. Iya, langsung Sampai 3 bulan bisa itu. Iya, iya. Telur yang kecil-kecil yang hitam itu disimpan lama itu nggak apa-apa. Bahkan kami sering tuh membeli telur itu dari luar gitu ya, dari Jawa itu ya, beli telurnya. Bisa dikirim sampai ke sini karena dia itu model ada pengamannya. Otomatis dia itu disimpan dalam kondisi kering tuh bisa. Jadi kalau misalnya pada saat udah terisi air di drum misalnya yang sudah lama kosong, langsung kita masukkan abate itu bisa memusnahkan telur jentik tadi, Pak? Iya, kalau dia pas menetas kan kena abate, bisa mati. Pas menetasnya. Itu kan pas masa-masa rentannya itu. Pas menetasnya, terus ada abatenya, ya udah mati. Repotnya kan nggak ada abatenya. Nah, menetas jadi langsung dah. Nah, makanya kalau mau naruh air apa-apa kan dibersihi dulu wadahnya kan gitu. Kalau ada apa-apa ya, nah, baru dikasih air, baru ditutup kan gitu. Izin tanya lagi Pak. Ya. Dulu waktu kuliah kan ulun kan diajari menangkap nyamuk Aedes ya Pak, telur ya. Itu Ovitrap itu telurnya memang nanti benar Pak Aedes itu ya Pak? Iya, kalau Anda itu Ovitrap ya, masangnya siang hari di luar, kemungkinan besar itu Aedes. Oh iya. Nah, karena siang hari kan. Nah, siang hari tentu nyamuknya jalan-jalan tuh. Di siang hari Aedes berarti ya. Kemungkinan besar Aedes tuh. Oh iya. Pak, satu lagi Pak. Ya, dah. Lagi Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau untuk Kota Banjarmasin Pak,
Yang paling tepat itu lebih efektif yang menggunakan bubuk abata atau dikuras menurut Bapak? PSN ya. PSN itu menjadi nomor 1 di Banjarmasin. PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, dengan 3M plus ya. Kontainer-kontainer diamankan, ditutup. Nah, dikuras rutin seminggu 2 kali. Kemudian kalau malas nguras biasanya hanya dikasih abata. Kalau rajin nguras saja, kada usah abata, kada apa-apa. Nah, Untuk yang masalahnya susah itu dikuras koler saja. nguras, ya, koler nguras. Tapi kalau dikasih abata, lalu nyamuknya sehat-sehat di situ. Kalau dikasih abata mati, Bu. Tapi kan dikuras tadi juga tetap hidup, Pak, jentiknya. Dan Nguras, tumbuh. nguras apa? Ya tadi itu buangnya tadi itu ngurasnya tuh nyibuknya keluarnya tuh ke mana? Bawah Kumpulkan. rumah. Bahkan, nah, Buang ke tempat kering. tempat kering. Kumpulkan, diolahkan sambal goreng kah, enak. Memang rata-rata di Banjar ini ada itu penampungan air kebanyakan. Iya, itu problem utama di masyarakat perairan itu cenderung dia menyimpan air bersih di kontainer yang banyak. Nah, ada yang ganal, ada yang halus. Biasanya nang ganal itu nang koler, menguras. Apalagi di semen bawahnya. Nah, itu biasanya drum tuh. Semen tuh bawahnya kan ditutup. 200 tuh. Nah. Ada lagi. Kalau saya di tempat tugas menyampaikan ke warga tempat yang susah dibersihkan baru menggunakan abate. Ya, kalau misalnya yang diusahakan harus melaksanakan 3M plus itu ya. yang kami sarankan. Betul, Bu, sudah itu. Ya, betul. Ada lagi. Sampai malam nggak ada apa-apa hari ini kita. Oh ya, Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi. Ini kalau fogging itu kan harus nunggu kami dari puskesmas gitu, Pak ya. Sedangkan kan kalau untuk pestisida yang dijual di luaran tuh banyak. Kalau misalnya ada warga tuh kan kadang rewel gitu kan, minta fogging, kayak gitu. Sedangkan trombosit pasien itu belum turun meski NS1-nya sudah positif gitu. Itu kalau misalnya kita sarankan daripada minta kalau fogging kan harus ada syarat ini gitu. Sudah pakai ini aja, pakai pestisida yang jual di luaran aja gitu. Sama aja lah efektifnya. Itu di dalam program pengendalian itu dilarang, Bu. Karena suatu wilayah itu kan sudah dikendalikan dengan pestisida tertentu. Resisten. Nah, nanti bisa kalau dengan cara lain atau pestisida lain, takutnya nanti timbul resistensi. Nah, biasanya Dinas Kesehatan juga melarang itu, Bu, upaya itu. Kecuali ada peskon swasta yang bekerja sama dengan dinas. Nah, biasanya kayak itu. Oh, jadi nggak lagi Pak nanya, Pak. Pakai yang dijualan di minimarket kayak gitu. Iya, tidak disarankan, Bu. Kecuali pakai personal sorangan di rumah. Kalau di masyarakat nggak boleh kan, harus ada studi pestisidanya. Oh iya, Pak. Untuk wilayah tertentu kan dengan PE-nya ada. Pak, satu lagi, Pak. Ya. Benar nggak, Pak, selain Aedes aegypti, nyamuk Albopictus itu bisa menularkan menularkan DBD juga, Pak? Iya, di Indonesia itu ya 2 itu yang terkena. Kalau mana yang dominan di lapangan, nah itu. Kalau di kita ini malah yang Albopictus yang di Banjarbaru itu banyak malah. Albopictus. Nah, kemudian yang aegypti juga ada. Jadi sama saja tuh, Albopictus, aegypti juga sama-sama punya potensi untuk menularkan. Ada Pitatus, ada Retainatus, ada macam-macam tuh, Bu.
Tapi yang ada yang dominan di wilayah kita itu ya dua itu, Aegypti sama Albopictus. Nah itu Bu. Albopictus itu bukan yang cikungunya itu Pak ya? Ya kemungkinan juga sama itu. Nah, ada lagi Pak Julian, ada apa Pak Julian? Tidak ada suaranya Pak Julian. Jangan dipendam. Oh izin lagi Pak, nanya Pak. Ya, ya. Dulu kan di salah satu RT di wilayah saya kan itu ada apa penampungan ya Pak, penampungan air untuk kayak misalkan kebakaran tuh Pak. Ya. Kan banyak jentiknya, kalau dikasih abate kan nggak keabatan. Ya. Pernah saya kasih itu Pak, saran kasih yang ikan dari sungai itu habis Pak itu dimakan. Yang makan yang punya. Makan jentiknya. Iya, memang kan pendekatannya bisa macam-macam. Untuk yang model embung kayak itu memang ikan namanya. Ikan, taruh ikan situ, bisa dimakan langsung situ. Kalau paling ekstrim lagi, kalau hendak memberantas oiling, tapi itu mencemari lingkungan. Oiling itu dikasih oli. Oh, oli. Nah, tapi itu mencemarkan air kan. Nah, iya. Yang benar itu ya dengan itu predator. Itu memang langsung habis Pak itu Pak teman. Iya. Ada lagi Julian? Ya Pak. Oh, tapi nggak suaranya nggak ada Julian Halo, ada nggak Pak suaranya? Ada sudah, ada patah. Jangan dipendam Julian. Kan di tempat wilayah kerja saya ini Pak, di pinggiran sungai banyak gedung walet. Nah, di dalam gedung walet itu kan ada baskom, mereka isi air buat pendingin tuh. Ya. Dan keluhan masyarakat sekitar kan nyamuk tuh tambah banyak. Ya. Itu di dalam situ tuh perkembangan nyamuk tuh. Ya. Betul. Jadi pertanyaan saya ini tuh minta solusi gimana cara pembersihan gedung walet itu. Yang pertama harus dipastikan dulu naik dulu ke atas. Nah, naik dulu ke atas ke sarangnya itu, betul nggak di situ banyak jentik atau nah, karena kan nyamuk itu kalau di ketinggian sekian itu kan sudah nggak mau dia karena angin dan lain sebagainya nggak mau dia ya nggak mau. Di lantai bawah biasanya Pak. Nah kalau lantai bawah mungkin, nah lantai bawah tuh mungkin, nah ya itu kalau mau di abate tadi tuh. Yang jadi permasalahan begini Pak. Ya abate kalau abatenya yang bagus tuh pakai dengan membran abate, jangan ditabur, dimasukkan kain. Nah, kain dibundelin situ ya. Nah, nanti ditaruh situ awet tuh. Kalau ditabur nanti dituang-tuang hilang lagi. Ya, tapi kalau dengan membran itu artinya dibungkus dengan kain ya. Kaos kaki Pak ya. Nah, kaos kaki boleh pakai kain lah. Nah, itu nanti dia akan keluar sedikit-sedikit kan. Itu akan membunuh. Bapak sudah melakukan penelitian itu dengan membran itu lebih awet. Ya, lebih hemat, lebih awet. Ya. Sampai 3 bulan kalau nggak salah tuh. Jadi selama 3 bulan itu kontainer itu aman tuh. Kalau kita kasih membran itu. Kalau dikuras itu kan masih sisa bundelan, masukkan lagi. Nah, kayak itu. Kalau pas nguras. Kadang nguras itu kan bukan hanya untuk membuang jentik, tapi membuang kotoran kan. Nah, itu nanti masih tersisa. Tapi kalau ditabur, pas dikuras, hilang itu. Nah, hilang. Tapi kalau membran, dibungkus pakai kain, dibundel gitu ya. 1 drum dikasih berapa sendok, 2 sendok, itu udah aman tuh 3 bulan dah. Tapi yang jadi kendala Pak, kadang-kadang kata si petani walet itu nyamuk tuh makan alami waletnya itu.
Oh, itu. Kalau makan mani alami berarti habis dimakan, no? Berarti ada apa? Dua kepentingan yang berbeda. Nah, satu, masyarakat kada ketutup nyamuk. Dua, masyarakat penginguan hendak nyamuk. Nah, kayak itu. Itu kada kawan dipertentangkan kayak itu. Nah, mesti pemusuhan terus. Enggak, ke sini ada. Kemana? Ke sini ada. Sana. Tanya lagi, Pak. Ya. Itu abate tetes dengan abate bubuk itu efektivitasnya bagusan mana ya, Pak? Abate apa? Tetes dengan abate yang bubuk. Abate itu kan dari Temepos, bahan aktifnya. Temepos. Kalau bahan aktifnya sama, biasanya sama-sama bagus. Temepos ya. Nah, Temepos. Nah, nanti dilihat bahan aktifnya. Abate itu bahan aktifnya apa? Temepose 1% SG kan? Nah, kayak itu. Oh iya. Untuk melihat efektivitasnya harus dilakukan uji penelitian. Nah, itu tugas sampean tuh meneliti kena. Nang bagus kena. Nah. Dapat 1 judul. Nah, 1 judul dah dapat. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Cukup? Pak, Ya. Ada lagi? Nggak ada kan? Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Bisa diamalkan pekerjaan, bisa menjadi amal jariah. Nah, Amin. Kalian. Nah, Amin. sekian, salah kila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. Bapak Ibu, sama-sama. Langsung. Waalaikumsalam. Klip ya. Pak. Adik, Pak. Mandi, Pak. Nanti sudah nggak ada ya? Nggak ada ya? Aku habis. Belum sampai rumah. Rumah